Islam kang limo puniki katindakno mring para sesama aja nganti ditinggalke rukun lima puniku sahadate kang angka siji kaloro solat kini kang telu Ramadan nindak no poso papat zakat ping 5 munggah haji rukun Islam Ngelanggeran berasal dari kata ngelagar yang mempunyai arti melanggar. Ratusan tahun yang lalu penduduk desa mengadakan syukuran hasil bumi dengan mengundang seorang dalang untuk menggelar pementasan wayang. Namun, ada warga desa yang melakukan suatu kecerobohan, yaitu merusak wayang, hingga membuat murka sang dalang. Dalang marah besar sampai mengutuk warga tersebut menjadi wayang, dan kutukan wayang itu dibuang di Bukit Ngelanggeran. Desa Ngelanggeran memiliki daya tarik wisata Gunung Api Purba yang menjadi simbol utama pariwisata. Gunung Api Purba yang terbentuk sejak 60 hingga 70 juta tahun yang lalu ini memiliki bentuk khas karena bentuknya mendominasi pecahan batu aglomerat dan breksi gunung api. Dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, pendakian dapat ditempuh sekitar 50 hingga 60 menit. Rute pendakian sudah dirancang secara aman yang tentunya menjadi prioritas keselamatan. Penderita difabel juga tak perlu khawatir untuk melakukan pendakian. Beberapa anak tangga sudah tersedia di beberapa titik perjalanan. Kalau sebelum naik ke sini sih alhamdulillah karena aku stay-nya di daerah Gresik, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat udah hampir semuanya sih mas. Kalau mendaki gunung itu karena memang sebenarnya udah hobi ya mas, udah hobi sebelum aku kecelakaan. Jadinya memang udah hobi dan aku mencoba mendaki gunung lagi dengan keadaan seperti ini karena memang gunung dan alam bebas itu mengajarkan aku banyak hal, menemukan aku banyak hal. Contohnya aku bisa bertemu banyak orang, bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat daripada aku. Dan kalau di gunung itu merasa lebih tenang aja sih, merasa kayak kita itu bisa menikmati keindahan yang memang diciptakan oleh Allah SWT itu sih mas. Jadi apa ya nggak bisa diungkapin misalkan atas ininya senang aja. Pengunjung dalam satu hari Sabtu dan Minggu memang dan Minggu Sabtu tidak pas 200 satu hari masih sih orang biar itu kan kita itu kerjanya full, jadi berangkat pagi pulang pagi, berangkat pagi terus. Jogo itu untuk malam minggu itu 24 jam, dari berangkat pagi pulang pagi lagi. Itu untuk camp, orang yang camp naik di gunung itu dan di atas dalam malam minggu itu tidak lepas dari 300 pengunjung.
Iya Mas, karena di sini tuh kan ibaratnya adalah gunung api purba kan. Nah, aku juga baru pertama kali sih nemuin gunung yang memang setiap jalurnya itu sudah dikemas sesafety mungkin oleh pihak basecamp dan juga pengelolanya. Dan bahkan di sini itu juga ada ciri khasnya sih, ibaratnya itu banyak sekali kayak miniatur-miniatur yang mungkin jika kita gali lebih dalam itu mungkin menjelaskan penjabaran zaman dahulu. Contohnya kan kita baru pertama kali tadi itu ada kayak semacam miniatur babi guling, ada kapal-kapalnya juga, ada juga telur dinosaurus dan sebagainya. Jadi kalau misal kita mungkin menggali keestetikan atau asal usul di sini sih, itu kayak menjelaskan zaman dulu gitu. Buat teman-teman yang mungkin mau ke Gunung Langgeran, boleh sok silakan. Di sini juga recommended banget sih buat pemula atau mungkin buat pendaki-pendaki yang baru. Cuma saran aku satu ya teman-teman, tolong kalau misal daki di sini, kalau udah disiapin alat ataupun apapun jangan dirusak. Dan juga kalau ada sampah, minimal sampahnya dibawa turun lagi di tangki basecamp yang dibuang sendiri. Pokoknya dalam 1 minggu sampah plastik yang saya ambil dari bawah dengan parkir tengah puncak itu paling minim itu 10 kantong besar itu. Respect. Keunikan lain yang dimiliki Desa Ngelanggeran adalah Kampung Pitu yang terletak di atas Gunung Api Purba. Sesuai dengan namanya, Pitu dalam bahasa Jawa berarti 7. Kampung ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga, tidak kurang dan tidak lebih. Iya, Kampung Pitu sendiri, kampung yang nggak lepas dari 7 kepala keluarga. Yang jelas saat ini sudah generasi kelima, Mas. Itu sudah turun temurun ya. Kemungkinan besar saya belum ada saya nyampai saya besar ini juga saya lahir itu Kampung Pitu sudah ada. Ya, tapi sebelum namanya Kampung Pitu itu dulunya namanya Kampung Telaga. Ya, kenapa dikasih nama Kampung Telaga? Karena di belakang rumah sini ada telaga kayak danau itu. Menurut legenda atau ceritanya dulunya dipakai memandikan kuda sembrani, kuda gaib kendaraannya bidadari. Kisah menarik lainnya di Kampung Pitu. Terdapat sebuah danau yang konon pada zaman dahulu menjadi tempat pemandian bidadari kayangan. Dan setiap kuda itu mau mandi di telaga tersebut selalu menginjakkan kakinya di sebelah timur telaga. Jadi sampai saat ini di sebelah timur telaga di batu besar itu ada tapak kaki kuda sembrani. Kembali uang penemuan itu. Jadi kalau seandainya ada event kados rasulan, kados juga. Nah ini gini Mas, ini dulu kayak danau. Ini Nyun Sewu kalau udah pernah tindak ke Embung, ini persis kayak Embung, dipenuhi dengan air. Cuman sekarang digarap sama warga Janpati sehingga cuma ditinggal sumber mata air mawon. Ini sumber mata air yang saya ceritakan tadi, walaupun kemarau panjang kayak apa, artinya nggak pernah surut. Jadi sebetulnya kita Kampung Pitu itu kita kasih nama sama teman-teman kita itu di tahun 2015. Waktu itu Kampung Pitu mewakili DIY lomba komunitas ada di Semarang. Kita lomba di sana 5 hari. Itu akhirnya kita memutuskan atau punya inisiatif kalau namanya kita ganti Kampung Pitu. Kampung Pitu kok iso grup itu terus ceritanya kepiye? Mungkin pertanyaannya kan kayak gitu. Berawal dari temukan sebuah pohon pusaka yaitu pohon Kinah Gadung Wulung oleh Abdi Keraton Yogyakarta. Dan pada waktu itu Abdi Keraton Yogyakarta memerintahkan atau punya sayembara woro-woro. Barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka tersebut mau dikasih imbalan tanah cuknya buat anak keturunannya ke depan atau besok. Pada waktu itu woro-woro nyebar nyampe kemana-mana Mas. Dan berdatangan orang-orang sakti mengikuti sayembara tersebut.
Tapi hanya satu orang yang mampu menjalankan perintah Adi Kraton Yogyakarta, yaitu Eyang Irodikromo. Jadi yang membabat alas pertama kali Kampung Pitu ini Eyang Irodikromo dari Banyumas. Eyang Irodikromo nggak lepas dari istri, keluarga di sini. Selang beberapa bulan disusul sama adiknya, yaitu Eyang Tir. Jadi 7 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Pitu ini itu 2 keturunan, Mas, kakak beradik. Eyang Irodikromo saya adiknya Eyang Tir. Jadi masih 1 keturunan, ibaratnya 1 keluarga. Ini setelah semua, Mas, nggak ada orang luar. Jadi wong Pitu ini kabeh sedulur. Ya gitu. Kalau dari tempatnya saya nyampe di Luket tadi itu keturunan Eyang Irodikromo. Terus teman saya tadi yang jaga tadi itu keturunan adiknya Eyang Irodikromo, yaitu Eyang Tir. Itu 2 keturunan situ. Itu meninggal 2 tahun ini, dia umurnya waktu meninggal 115 tahun. Yang atas itu? Iya. Itu dulu kakaknya, nah itu saya bikin kakak, terus beliau kakaknya nempel ke cucunya itu dengan sendirinya, buatan pulau saja. Sedikit mengupas tentang sejarah Kampung Pitu. Kampung ini ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, baru mulai dikenal luas pada awal tahun 2015. Konon, awal terbentuknya Kampung Pitu dimulai saat datangnya seorang sesepuh. Terdapat bekas tapak kaki kuda goib seperti Pegasus di sekitar danau pemandian. Danau itu sekarang menjadi lahan sawah yang amat subur. Di tengahnya juga ada sumber air yang memiliki khasiat dan dapat dijadikan obat. Bersama Pak Wagiman, kami menemui Bapak Teguh Winardi di rumahnya yang sekaligus menjadi sentra latihan karawitan. Karawitan khususnya di lingkup Pedukuhan, di samping kami dan teman-teman, ini ada seni pertunjukan, juga meliputi bahwa kesenian karawitan juga ada rangkaiannya dengan kesenian jadilan. Sebagaimana di wilayah Pedukuhan kami terdiri ada karawitan, juga ada seni jadilan. Nggih, pancen leres menika sawetawis karena istilahipun saking pemerintah desa maupun pemerintahan daerah menika nggih istilahipun karena wonten Covid menika saderengipun kedah ditiadakan pemerintah menika lan niki nggih saged-saged kula menika istilahipun mbok pilih istilahipun ingkang kula alami menika saged kula praktekaken sawetawis. Teras-sharing persawahan dan keramahan warga sekitar menjadi sajian menambah keharmonisan. Ngelanggeran juga memiliki wisata air terjun musiman Kedung Kandang. Air terjun ini terletak di sebelah selatan Gunung Api Purba. 10 menit waktu yang kita butuhkan untuk turun menuju lokasi air terjun Kedung Kandang. Jalur air yang terbentuk seperti anak tangga dengan modelnya bulat bagaikan wadah kolah benar-benar indah memanjakan mata. Spot yang instagramable juga cocok untuk berfotoria. Keindahan dan keunikan Desa Ngelanggeran tidak hanya sampai di Gunung Api Purba dan Kampung Pitu saja. Akan tetapi,
terdapat embung yang menjadi salah satu ikon dengan keindahan yang tak terkalahkan. Embung ini menjadi embung pertama di Yogyakarta yang diresmikan langsung oleh Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 2015 yang lalu. Cahaya mentari juga menjadi keindahan tersendiri. Berkunjung di embung pada sore hari menjadikan diri kita seakan ingin berlama-lama menikmati sunset tenggelamnya sang mentari. Kang limo puniki ketindakno mriko sesama kalian khusus kalian istilahnya terbang.